Om Swastiastu. Swastiastu. Salam Salam harmoni. harmoni. Perkenalkan, nama saya Made Bagus Alventara, serta rekan saya. Saya Komayudi Utama. Nama saya Nyoman Trianta. Kami akan melaporkan hasil UAS mata kuliah basis data. Langsung saja untuk rekan saya Yudi, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan analisis sistem yang dikembangkan. Nah, dalam pengelolaan barang dan alat yang dijual pada sebuah toko bangunan, kebanyakan dari yang kita amati menggunakan sistem pencatatan konvensional atau bisa dikatakan dikelola secara manual dengan cara mencatat satu persatu. Nah, dengan sistem pembukuan yang seperti itu, akan sangat rentan untuk terjadi kesalahan dalam mencatat barang yang masuk atau keluar dari toko dan juga dari durasi data. Jadi, dengan sistem yang seperti itu, akan memungkinkan untuk terjadinya kesalahan-kesalahan lain yang akan menghambat laporan dari sebuah toko. Nah, dengan basis data atau database, memungkinkan mengelola atau memiliki kepentingan dalam sebuah toko untuk mendata bahkan mengubah data aktivitas toko sesuai dengan keperluan. Jadi, database sangat penting digunakan ketika sebuah toko menginginkan sebuah laporan dari transaksi yang ada dalam toko tersebut. Nah, dengan begitu juga segala jenis aktivitas toko seperti mencatat persediaan barang, kemudian transaksi, dan juga proses lainnya dapat dikelola dengan baik. Jadi intinya, penggunaan database sangat diperlukan dan akan sangat membantu jalannya atau pencatatan-pencatatan yang dilakukan toko bisa berjalan dengan efektif. Nah, jadi ini merupakan gambaran umum sistem yang kita gunakan atau yang kita buat. Sistem ini mengandalkan basis data atau database untuk mengumpulkan dan juga menyimpan data yang akan digunakan untuk menunjang laporan atau segala hal yang berkaitan dengan kepentingan toko. Nah, berikut ini fitur sistem informasi sinar angkasa yang ada di dalamnya. Pertama yaitu mengelola data barang, yang kedua mengelola data pegawai, yang ketiga mengelola data pelanggan, yang keempat yaitu fitur transaksi. Jadi saya jelaskan fitur yang pertama, mengelola data barang. Nah, dengan fitur ini memungkinkan pengelola untuk menyimpan ke dalam database sebuah data barang, kemudian bisa melihat secara detail jenis barang yang tersimpan dan bisa digunakan sesuai dengan kepentingan toko. Kemudian yang kedua yaitu mengelola data pegawai. Nah, pengelola dapat menyimpan dan juga mencatat data pegawai ke dalam database, serta owner ataupun manajer dapat menggunakan data tersebut dan bisa mengaksesnya dengan mudah dengan fitur ini. Kemudian yang ketiga yaitu data pelanggan. Nah, selain untuk menyimpan juga data pelanggan ke dalam database, pada fitur ini memungkinkan untuk mengetahui pengelola apakah pelanggan yang sedang melakukan transaksi sudah pernah melakukan transaksi atau belum sebelumnya pada toko tersebut. Jadi, dengan begitu, kita dapat mengetahui riwayat dari sang pelanggan. Kemudian yang terakhir yaitu fitur transaksi. Nah, fitur ini sangat memudahkan pegawai dalam melakukan transaksi. Transaksi bisa dilakukan secara efisien, di mana terdapat operasi aritmatika yang akan mengetahui jumlah barang yang dibeli, kemudian harga dari barang tersebut. Selain itu, fitur ini juga memungkinkan pengelola dalam melihat riwayat transaksi, kemudian mencetak nota yang dimana sudah dilakukan transaksi sebelumnya. Nah, jadi itu merupakan penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Imadi Bagus Alfiantara. Nah, kini saya akan menjelaskan mengenai desain basis data. Jadi, sebelum membuat sistem database yang terintegrasi, langkah yang harus dilakukan itu membuat
T-Relationship Diagram atau IRD. Jadi, dari pengamatan toko besi dan bangunan sinar angkasa, kami mendapatkan sebanyak 6 entitas. Yang pertama yaitu entitas barang, kemudian ada jenis barang, kemudian pelanggan, kemudian pegawai, kemudian jabatan, dan yang terakhir itu penjualan. Kemudian entitas barang memiliki relasi dengan jenis barang, di mana barang memiliki satu jenis barang. Kemudian jenis barang memiliki lebih dari satu barang. Nah, pada barang terdapat atribut ID barang yang merupakan calon primary key, kemudian ada atribut nama barang dan harga satuan. Kemudian untuk jenis barang terdapat ID jenis barang sebagai atribut yang akan menjadi primary key serta atribut nama jenis barang. Selanjutnya, relasi antara barang dengan penjualan, di mana terdapat relasi mencatat. Nah, untuk penjualan memiliki atribut ID nota sebagai calon primary key dan atribut tambahan total harga dan tanggal jual. Untuk relasi barang ke penjualan memiliki atribut mencatat terhubung dengan atribut mencatat, di mana barang akan tercatat pada banyak penjualan, sedangkan penjualan akan mencatat banyak barang atau lebih dari satu barang. Jadi, saya ulangi, untuk penjualan akan mencatat lebih dari satu barang, serta satu barang bisa terdapat pada beberapa catatan penjualan. Nah, kemudian untuk relasi mencatat terdapat atribut tambahan berupa banyak barang, subtotal barang, subtotal harga, dan harga satuan. Kemudian relasi antara barang, pegawai, dan pelanggan terdapat relasi NRI di mana terhubung dengan relasi menjual. Pegawai mampu menjual banyak barang dan pegawai menjual kepada banyak pelanggan. Namun, pegawai hanya satu orang pegawai yang akan melakukan transaksi menjual barang kepada pelanggan. Kemudian pada pelanggan terdapat atribut ID pelanggan sebagai primary key dan atribut tambahan nama pelanggan. Kemudian pada pegawai terdapat ID pegawai sebagai calon primary key dan tambahan nama pegawai. Kemudian pada pegawai terhubung dengan entitas jabatan, di mana menggunakan relasi menjabat. Jadi, satu pegawai hanya memiliki satu jabatan. Dengan sebaliknya, satu jabatan dapat dijabat oleh beberapa pegawai. Entitas jabatan memiliki atribut ID pegawai sebagai ID jabatan sebagai primary key dan nama jabatan sebagai atribut tambahan. Selanjutnya, yang kedua, setelah pembuatan IRD, maka kita akan membuat relasi antar tabel. Di relasi antar tabel ini akan memperjelas bagaimana setiap tabel terhubung atau terkoneksi sebelum kita integrasikan ke dalam sistem database. Nah, untuk menghubungkan masing-masing tabel, yang harus kita lakukan yaitu membuat dan mengisi parent
parent row atau parent tabel seperti jenis barang, pegawai, pelanggan, di mana entitas atau tabel jenis barang, pegawai, dan pelanggan akan terkoneksi atau terhubung ke tabel lainnya. Nah, pada desain ini terdapat tabel jenis barang dengan ID jenis barang sebagai primary key dan atribut tambahan nama jenis pegawai. Maaf, nama jenis barang. Jenis barang akan terkoneksi kepada tabel barang, di mana tabel barang terdapat ID barang sebagai primary key dan tentunya ID jenis barang sebagai foreign key dengan atribut tambahan nama barang dan harga satuan. Demikian pula pada pegawai terdapat ID pegawai sebagai primary key dan nama pegawai sebagai tambahan. Kemudian pada tabel jabatan pegawai, pegawai akan terhubung pada tabel jabatan pegawai menggunakan ID pegawai sebagai foreign key di tabel jabatan. Nah, pada tabel jabatan terdapat ID jabatan sebagai foreign key dan nama jabatan sebagai atribut tambahan dan ID pegawai sebagai foreign key. Selanjutnya pelanggan terdapat ID pelanggan sebagai primary key dan nama pelanggan sebagai atribut tambahan. Nah, dari tabel pegawai dan pelanggan akan terkoneksi pada tabel penjualan. Jadi, pada tabel penjualan terdapat ID nota sebagai primary key, kemudian terdapat ID pegawai dan ID pelanggan sebagai foreign key dan tanggal jual serta total harga sebagai atribut tambahan. Kemudian masuk menuju ke detail jual, di mana tabel detail jual ini terkoneksi terhubung dengan tabel barang dan tabel penjualan. Nah, pada detail jual terdapat ID trans sebagai primary key dan ID nota serta ID barang sebagai foreign key dengan atribut tambahan banyak barang, harga satuan, dan subtotal harga. Nah, berikut adalah desain dari sistem database yang telah kami buat. Jadi, pada tabel barang terdapat data yang telah kami input. Kemudian, begitu pula pada detail jual, terdapat data-data yang sudah kami input atau kami masukkan, sehingga akan melengkapi sistem yang akan kami buat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan di mockup dari sistem informasi yang kami buat. Nah, tampilan awal dari sistem informasi yang kami buat ini adalah seperti berikut. Untuk memulainya, kita bisa menekan tombol mulai, dan slide-nya akan diarahkan ke menu dashboard. Di menu dashboard, kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, dalam sistem informasi ini terdapat beberapa fitur, yang diantaranya adalah fitur barang, pegawai, pelanggan, dan transaksi. Nah, dalam fitur barang ini, kita dapat mengelola data dari barang. Nah, di sini ditampilkan data dari barang yang sudah ditambahkan. Nah, untuk menambahkan barang baru, kita bisa menekan tombol tambah barang. Nah, pada menu tambah barang ini, yang perlu kita masukkan adalah ID barang, nama barang, ID jenis barang, nama jenis barang, dan harga satuan. Setelah mengisi data ini, untuk menyimpannya kita bisa menekan tombol tambah barang, dan nanti akan otomatis ditambahkan pada halaman pada tabel ini. Nah, untuk melihat detail dari barang, kita bisa menekan
tombol detail barang ini. Nah, di sini akan ditampilkan secara detail ID barang, nama barang, ID jenis barang, nama jenis barang, serta harga satuan. Di sini terdapat aksi. Nah, di aksi ini kita bisa mengedit data barang dan juga bisa menghapus data barang. Kemudian pada menu pegawai, di sini di bawah sini ditampilkan data dari pegawai, yaitu ID pegawai, nama pegawai. Nah, di sini juga terdapat aksi, yaitu kita dapat mengedit data pegawai dan juga dapat menghapus data pegawai. Nah, untuk menambahkan data pegawai, kita bisa menekan tombol tambah pegawai. Nah, tampilannya hampir sama seperti penambahan barang, tapi hanya saja data-data yang diinputkan berbeda. Nah, untuk melihat detail pegawai, kita bisa menekan tombol detail pegawai. Nah, di sini akan ditampilkan data-datanya dan juga di sini akan ditampilkan ID serta jabatannya. Dan selanjutnya adalah menu pelanggan. Pada menu pelanggan ini tampilannya seperti ini. Nah, pada menu pelanggan ini kita juga bisa menambahkan data pelanggan. Dan untuk menyimpannya kita hanya perlu mengisi data pelanggan dan nanti kita menekan tombol tambah pelanggan seperti itu. Nah, di sini juga ada fitur untuk mencari data pelanggan. Nah, di sini kita dapat dimudahkan untuk mencari data pelanggan dan kita tidak perlu untuk men-scroll halaman dari tabel yang berisi data-data pelanggan di sini. Nah, selanjutnya adalah menu transaksi. Pada menu transaksi ini, yang pertama kita perlu mengisikan atau kita dapat memilih ID nota, ID pelanggan, ID pegawai, ID barang. Nah, dan kemudian kita memasukkan ID transaksi. Setelah itu kita menginputkan banyak barang. Nah, akan secara otomatis total dari barang ini akan ditampilkan. Kemudian pada uang pelanggan ini diinputkan jumlah uang yang diberikan oleh pelanggan atau yang dibayarkan oleh pelanggan. Nah, setelah kemudian jika kita menekan tombol lakukan transaksi, maka akan secara otomatis data akan ditambahkan, akan disimpan, kemudian kembalian dari transaksi akan ditampilkan. Nah, di sini kita juga dapat mencetak nota dari transaksi yang dilakukan. Nah, untuk melihat riwayat transaksi yang sudah dilakukan sebelumnya, kita dapat mengeceknya atau dapat melihatnya pada tombol transaksi ini atau tombol riwayat transaksi ini. Nah, seperti ini tampilan dari riwayat transaksi. Nah, di sini terdapat beberapa fitur, yaitu kita dapat mencari transaksi yang dilakukan, serta kita dapat melihat detail dari transaksi, mengedit transaksi, serta menghapus data transaksi seperti itu. Nah, jika kita sudah selesai melakukan transaksi, untuk keluar dari sistem informasi ini kita dapat menekan tombol keluar. Dan setelah kita menekan tombol keluar, maka sistem informasi akan keluar dan kita akan diarahkan ke tampilan awal pada saat kita pertama kali membuka sistem informasi ini. Sekian yang bisa kami sampaikan. Kami tutup dengan Parum Santi. Om Santi 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 Om. Salam harmoni. harmoni.